Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom kepada yang terhormat Bapak Dr. Sururi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Bella Natania Sianturi dengan NIM 2103642, Carolina Mulyawati dengan NIM 2108359, Shelma Novianti dengan NIM 2109178, dan Sri Restu Yudiantono dengan NIM 2102609. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaporkan laporan akhir proyek yang telah kami laksanakan dengan topik atau tema pelatihan gerakan literasi di SMP Advent Cimindi. Untuk itu, langsung saja saya persilahkan kepada rekan saya, Shelma, untuk melaporkan laporannya. Baik, terima kasih. Boleh di next? Baik, di sini ada pendahuluan. Yang pertama itu ada nama proyek yang telah kami lakukan, yaitu pelatihan gerakan literasi di SMP Advent Cimindi. Adapun durasi proyek yang telah kami lakukan, proyek dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, dimulai dari bulan April 2023 hingga bulan Juni 2023, dengan penyusunan laporan akhir di bulan Mei akhir awal bulan Juni. Adapun lokasi proyek yang telah kami lakukan yaitu ada di SMP Advent Cimindi, Jalan Raya Cimindi nomor 74, Kota Bandung. Boleh di next? Latar belakang mengapa kami melakukan proyek ini di SMP Advent Cimindi itu karena gemar membaca merupakan salah satu nilai pendidikan karakter yang dikembangkan di Indonesia. Karakter gemar membaca berasal dari kata gemar dan baca. Gemar membaca didefinisikan sebagai terbentuknya keinginan yang kuat untuk membaca seumur hidup. Mengutip dari hasil penelitian Vincent Granary, dijelaskan bahwa kemampuan membaca siswa kelas 6 SD di Indonesia berada pada urutan terakhir dengan skor 51,7 setelah Filipina dengan skor 52,6, Thailand 65,1, Singapura 74,0, dan Hong Kong 75,5, yang artinya kemampuan membaca siswa di Indonesia memang yang terburuk dibandingkan dengan siswa atau anak-anak di Asia pada umumnya. Mengacu pada pernyataan di atas, kami memutuskan untuk mengadakan pelatihan gerakan literasi sekolah yang akan diselenggarakan di SMP Advent Cimindi, Kota Bandung. Literasi di SMP Advent Cimindi belum berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya program khusus literasi yang dilakukan selama 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Boleh di next? Nah, adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menanamkan pendidikan karakter serta nilai budi pekerti siswa dengan harapan agar siswa dapat memiliki budaya membaca dan menulis, sehingga tercipta budaya pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Adapun output dan kegiatan yang diharapkan dalam proyek ini yaitu diharapkan peserta didik sadar akan pentingnya minat dan budaya membaca yang dimana sebentar lagi Indonesia akan dihadapkan oleh bonus demografi, sehingga diperlukan kecakapan untuk membaca agar siap dengan kondisi yang akan dihadapi ke depannya. Oke, next. Selanjutnya ada lembaga pelaksana dalam proyek ini yaitu mahasiswa aktif program studi Administrasi Pendidikan Angkatan 2021 yang terdiri dari Bella Natania Sianturi, Carolina Mulyawati, Salma Novianti, dan saya sendiri Sri Restu Yudiantono. Kemudian ada informasi proyek lainnya. Proyek ini terbagi menjadi 4 fase. Fase pertama itu mengenai tahapan perencanaan proyek. Nah, pada tahap ini kami membuat struktur rincian kerja, menetapkan jadwal, tenggat waktu pengerjaan proyek, dan hal-hal yang perlu dipersiapkan seperti pembuatan dan penentuan konsep, pembuatan proposal teknis, pengajuan proposal teknis, koordinasi dengan pihak sekolah, dan pembuatan pamflet untuk penggalangan buku. Fase kedua yaitu tahapan pelaksanaan proyek. Nah, pada awal pelaksanaan proyek, kami melakukan penyebaran pamflet penggalangan buku melalui media sosial. Selanjutnya, kami melaksanakan kegiatan sosialisasi sekaligus literasi yang dilakukan secara langsung di ruang kelas 7 SMP Advent Cimindi. Dalam kegiatan tersebut, kami juga memberikan informasi terkait pembuatan pop-up book yang akan dilakukan selama 10 hari. Nah, ketika seluruh donasi buku terkumpul, selanjutnya kami akan menyalurkan hasil donasi tersebut. Lalu fase ketiga yaitu tahapan pemantauan atau pengendalian proyek. Tahap pemantauan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kegiatan pembuatan pop-up book melalui grup WhatsApp. Apakah terdapat kendala dalam proses pembuatannya atau tidak. Nah, jika terdapat kendala, maka kami akan mengatasi kendala yang terjadi dan membuat solusi serta saran agar kegiatan selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi. Fase terakhir yaitu ada tahapan penutupan proyek. Nah, pada fase terakhir ini kami melakukan evaluasi, dokumentasi, dan laporan proyek. Evaluasi ini dilakukan dengan cara menganalisis beberapa kendala yang terjadi. Nah, setelah dari hasil analisis tersebut, kami akan memperbaiki dan menjadikan rekomendasi dari kendala tersebut. Lalu ada dokumentasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan proyek dari awal sampai akhir proyek.
Yang terakhir yaitu ada menyusun laporan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, perkembangan, dan penyampaian informasi pelaksanaan, serta sebagai pertanggungjawaban dan bahan evaluasi pelaksanaan proyek. Dari next. Lanjut ke pelaksanaan proyek. Di sini saya akan menjelaskan sedikit uraian umum mengenai proyek yang kami lakukan. Nah, proyek yang kami lakukan itu proyek pelatihan gerakan literasi di SMP Advent Cimindi. Nah, proyek ini terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu sosialisasi, literasi, dan penggalangan buku. Melalui sosialisasi, kami mengedukasi peserta didik mengenai pentingnya minat baca sejak dini. Nah, pada kegiatan sosialisasi ini juga kami mengarahkan siswa untuk menuangkan kreativitasnya dengan cara menciptakan media literasi berupa pop-up book yang dikerjakan secara berkelompok. Lalu kegiatan literasi dilaksanakan dengan siswa membaca buku selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Lalu kegiatan literasi ini juga menghasilkan produk, yaitu berupa pop-up book yang dibuat oleh siswa yang sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada tahapan dari kegiatan proyek yang akan kami laksanakan. Yang pertama dimulai dari kegiatan perencanaan. Kegiatan perencanaan ini merupakan tahap awal yang kami lakukan, di mana pada tahap ini kami menuangkan berbagai macam ide dan juga gagasan yang akan kami laksanakan nanti pada kegiatan proyek. Setelah pembahasan ide sudah mencapai suatu kesepakatan, maka ide dan gagasan ini akan kami wujudkan dalam bentuk dokumen perencanaan. Adapun dokumen perencanaan yang kami susun pada tahap perencanaan ini terdiri dari perencanaan biaya, perencanaan waktu, serta network planning. Untuk perencanaan biaya di sini ada tabelnya, di mana kami sudah merancangkan beberapa kebutuhan yang kami butuhkan untuk pelaksanaan proyek, dan semuanya kami anggarkan sebesar 1.236.000. Selanjutnya ada network planning, di mana pada network planning ini terdapat 13 kegiatan yang kami rencanakan, dan ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, atau kami rencanakan selama 57 hari. Dengan ketentuan setiap kegiatan seperti berikut. Ada kegiatan A 10 hari, kegiatan B 8 hari, kegiatan C juga 8, B 2, dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada perencanaan waktu pelaksanaan secara rinci, di mana kegiatan proyek yang kami laksanakan berlangsung selama kurang lebih 2 bulan tadi, dan lebih tepatnya dimulai dari tanggal 10 April hingga tanggal 5 Juni. Di mana pada bulan April, tanggal 10 hingga tanggal 26, ada kegiatan perencanaan yang terdiri dari perencanaan konsep, pembuatan proposal teknis, pembuatan kerangka acuan kerja, pengajuan proposal teknis dan KAK, lalu kami juga membuat pamflet untuk lunasi buku, dan mengurus segala bentuk perizinan. Lalu pada bulan April di minggu ketiga, tepatnya tanggal 22 sampai Mei 26, kami melaksanakan kegiatan inti, di mana terdiri dari koordinasi dan juga mulai mengunjungi sekolah untuk terkait hal perizinan. Kemudian kami sudah mulai menyebar pamflet donasi yang kami waktunya berjalan selama kurang lebih 1 bulan. Lalu kami juga melakukan sosialisasi dan juga kunjungan yang pertama mengenai gerakan literasi sekolah kepada para peserta didik, dan kegiatan literasi serta pengerjaan pop-up book juga dilaksanakan pada bulan April hingga Mei. Lalu selanjutnya ada kegiatan monitoring yang berlangsung dari bulan Mei sampai bulan Juni akhir, di mana pada kegiatan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan akhir ini kami melakukan monitoring kepada para peserta didik melalui WhatsApp grup untuk memantau bagaimana mereka mengerjakan pop-up book sebagai hasil dari media literasi dan juga bagaimana kegiatan literasi yang mereka lakukan. Di sini ada rincian lebih lagi mengenai kegiatan di setiap tahapnya. Yang pertama ada kegiatan persiapan, di mana kegiatan ini kami berdiskusi terkait dengan rancangan proyek dan juga mematangkan konsep, serta menyiapkan segala kebutuhan yang kami perlukan pada saat pelaksanaan nanti. Dan di sini juga kami mengurus segala jenis perizinan. Pada tahap ini juga proyek sudah dimulai, dan tahap pertamanya itu kami melakukan penggalangan buku serta menyebarkan pamfletnya baik secara offline maupun online melalui akun media sosial. Lalu yang kedua ada kegiatan pelaksanaan, di mana pada kegiatan pelaksanaan ini, langkah pertama yang kami lakukan adalah sosialisasi. Pada kegiatan sosialisasi ini, kami memberikan edukasi kepada peserta didik mengenai pentingnya untuk menumbuhkan minat baca sejak dini. Pada kegiatan sosialisasi ini juga kami sudah mengarahkan peserta didik untuk membentuk kelompok, bagaimana mereka nanti akan mengerjakan pop-up book dan menuangkan segala kreativitas mereka untuk menciptakan media literasi dari bacaan yang sudah mereka baca selama kurang lebih 1 bulan. Dan pada kegiatan ini juga merupakan kegiatan inti di mana para peserta didik kami arahkan untuk membaca minimal 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Lalu tahap yang ketiga ada monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini yang dilakukan adalah memantau dan menganalisis
bagaimana keberlangsungan kegiatan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kami memantau dengan menggunakan WA Group, di mana setiap 2 hari sekali kami menanyakan kepada peserta didik bagaimana kegiatan literasi yang sudah mereka laksanakan, serta meminta progres dari pengerjaan pop-up book yang sudah mereka lakukan. Karena ini berpengaruh terhadap pemahaman membaca peserta didik dalam kegiatan literasi. Dan tentunya berpengaruh juga pada peningkatan minat baca. Dan yang terakhir ada tahap tindak lanjut, di mana kami menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi kegiatan dengan memberikan rekomendasi pada pertemuan selanjutnya agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lalu tindak lanjut selanjutnya juga kami lakukan untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang serta memberikan solusi yang terbaik untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Caroline. Baik, terima kasih Bella. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai material proyek. Nah, dalam proyek ini kami menggunakan beberapa pendukung ya, seperti yang pertama ada laptop. Dalam proyek ini, laptop digunakan untuk mendukung keberjalanan kegiatan sosialisasi. Lalu yang kedua ada Canva. Nah, dalam penggunaan proyek kami, Canva ini dijadikan tempat editing dalam pembuatan pamflet kegiatan penggalangan dana. Lalu yang ketiga ada e-wallet. Nah, dompet digital atau e-wallet ini kami gunakan pada saat kegiatan donasi penggalangan buku. Lalu ada proyektor. Nah, proyektor tentu saja kami gunakan pada saat kegiatan sosialisasi. Selanjutnya ada analisis dampak. Pelatihan gerakan literasi di SMP Advent Cimindi ini memberikan dampak yang positif bagi para siswa. Nah, berikut ini ada beberapa dampak yang diterima oleh siswa. Yang pertama, menumbuhkan minat baca serta meningkatkan kemampuan membaca dan menulis peserta didik yang disalurkan melalui media kreatif, yaitu pop-up book. Lalu, yang kedua, memperkaya kosakata serta meningkatkan kreativitas peserta didik dalam menulis dan menyusun kata. Selanjutnya, menambah informasi dan wawasan baru, menciptakan lingkungan kaya bacaan yang akan mendukung kegiatan literasi, serta meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang bertebaran di media. Dan selanjutnya ada pengendalian proyek. Pengendalian proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang merupakan fungsi dari manajemen proyek, yang mengatur serta mengawasi, baik dari yang pertama dari segi pengendalian mutu, ada pengendalian waktu, pengendalian biaya, selanjutnya ada permasalahan di lapangan, ada faktor penghambat, juga faktor pendukung. Yang pertama, dari faktor penghambat, pembagian waktu sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan literasi sesuai dengan jadwal sekolah. Jadwal rencana sosialisasi proyek dan pelaksanaan kegiatan literasi yang sudah dibuat terkadang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Terkadang pelaksanaannya lebih cepat, kadang lebih lambat. Adapun solusinya yaitu lebih memperhatikan jadwal rencanaan agar pelaksanaan proyek ini dapat berjalan sesuai dengan waktu kegiatan yang telah direncanakan. Lalu yang kedua, sulitnya mendapat donasi buku untuk mendukung penyelenggaraan proyek. Nah, kegiatan penggalangan buku dilaksanakan dengan menyebarkan pamflet melalui media sosial. Namun, tidak banyak orang yang memberikan donasi buku. Hal ini dikarenakan tidak banyak orang yang memiliki buku untuk disumbangkan. Adapun solusinya, dengan cara menyampaikan ajakan kepada orang terdekat, serta rutin menyebarkan pamflet melalui media sosial. Faktor pendukung. Dalam pelaksanaan proyek ini, ada beberapa faktor yang mendukung. Di antaranya, pihak sekolah dan guru SMP Advent Cimindi. Pihak sekolah memberikan izin kepada kami untuk melakukan sosialisasi dan melaksanakan proyek pelatihan gerakan literasi. Guru kelas 7 pun menyambut kami dengan sangat baik, serta mendukung pelaksanaan proyek pelatihan gerakan literasi kami, sehingga kami dapat menyelesaikan proyek ini dengan semangat. Lalu, faktor pendukung selanjutnya ada siswa SMP Advent Cimindi. Nah, siswa sangat antusias mengikuti kegiatan proyek pelatihan gerakan literasi ini. Dengan adanya peran aktif dan semangat siswa, tentu saja sangat membantu kami dalam keberhasilan proyek, sehingga proyek ini dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Siswa juga bersemangat dalam menuangkan kreativitasnya menciptakan media literasi berupa pop-up book. Lalu, media literasi berupa buku bacaan membantu siswa untuk memahami bacaan dalam kegiatan literasi, dan hasil bacanya ini kemudian akan dituangkan ke dalam pop-up book, kemudian direview oleh siswa. Dengan begitu, pemahaman literasi siswa pun menjadi lebih meningkat. Selanjutnya ada dana. Dalam menjalankan proyek dibutuhkan dukungan dana. Dana yang cukup dapat menunjang pelaksanaan proyek. Lalu ada transportasi. Untuk melaksanakan kegiatan proyek, tentu saja dibutuhkan transportasi. Transportasi ini juga menjadi alat bagi kami, tim pelaksana, untuk datang ke SMP Advent Cimindi dengan tepat waktu. Lalu yang terakhir ada kerjasama tim. Tentu saja proyek tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama tim. Dengan kerjasama tim yang baik, akan memudahkan dalam menjalankan proyek, lebih mudah mencari solusi, sehingga proyek ini dapat terlaksana dengan baik, mulai dari perencanaan sampai dengan proyek selesai. Untuk selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Sri. Terima kasih.
Baik, yang terakhir yaitu ada penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari proyek ini yaitu yang pertama, keberhasilan suatu proyek sangat ditentukan oleh perencanaan yang matang serta kerjasama dan manajemen yang baik dari semua pihak. Yang kedua, pemantauan dan evaluasi yang intensif selama pelaksanaan proyek diperlukan dalam upaya menghindari penyimpangan waktu dan anggaran. Dan yang terakhir, pengendalian mutu, waktu, dan biaya yang komprehensif dapat meminimalkan hambatan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek. Going next. Adapun rekomendasi dari proyek ini yaitu yang pertama, perencanaan proyek harus mempertimbangkan dan memperhitungkan segala kemungkinan dan risiko yang dapat terjadi sehingga tidak ada kemungkinan kegagalan dalam pelaksanaan proyek. Yang kedua, menjaga agar pelaksanaan proyek tetap berjalan sesuai dengan rencana yang dilakukan bersama tim proyek. Dan yang terakhir, setiap anggota tim proyek perlu mengetahui situasi dan kondisi siswa yang menjadi sasaran proyek. Sekian pemaparan laporan akhir dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 yang sudah memaparkan laporannya. Di sini yang terakhir ada dokumentasi foto-foto dari kegiatan yang sudah kami laksanakan. Dan kami juga akan melampirkan video kegiatan lebih lanjut lagi setelah yang satu ini. Terima kasih.